Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bagaimana perasaan anak-anak pada pekan ini? Semoga perasaannya anak-anak tetap ceria, bahagia, dan gembira. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan hari ini. Amin. Nah, anak-anak, pada pekan ini kita masih di tema 5 tentang wirausaha dan subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada lagu tema, yaitu lagu temanya itu usaha di sekitarku dengan nada Crayon Shinchan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asik. Oh senangnya, sangat senang sekali. Ada perdagangan, salon dan juga bengkel, fotokopi dan juga tukang pijit. Itulah 5 usaha yang ada di sekitarku. Ayo temukan usaha-usaha lainnya. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asik. Masyarakat di sekitar pasti dapat mengembangkannya. Dengan usaha dapat meningkatkan taraf ekonomi. Oh senangnya, sangat senang sekali. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada TEP. TEP ini adalah informasi terkait subtema kita. Nah, Ustazah izin menginformasikan terkait TFT-nya ya, teman-teman. Yaitu yang pertama ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Nah, selanjutnya itu ada usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, yaitu berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Nah, di sekitar kita ada banyak potensi di bidang usaha. Nah, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Seperti apa sih? Yaitu seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Nah, potensi bidang usaha di atas tersebut masuk ke dalam komoditas ekspor dan impor. Nah, komoditas adalah barang dagangan ya, artinya
karena komoditas ini bahasa Latin. Nah, teman-teman, pada pekan ini kita akan belajar materi terkait komoditas ekspor dan impor. Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama itu ada pengertian ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Inilah terkait pengertian ekspor dan impor. Selanjutnya itu ada komoditas ekspor impor untuk negara ASEAN. Nah, di sini tuh ada bidang-bidang ekspor untuk negara ASEAN. Nah, yang pertama itu ada bidang pertanian, yaitu meliputi buncis, jagung, kedelai. Yang kedua yaitu bidang perkebunan, meliputi minyak kelapa sawit, kopi, teh, dan coklat. Yang ketiga yaitu ada bidang perhutanan, seperti rotan dan damar. Yang keempat ada bidang peternakan, yaitu meliputi daging kemasan. Yang kelima yaitu ada bidang perikanan, meliputi udang dan tuna. Nah, yang keenam yaitu meliputi bidang pertambangan, seperti minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Yang ketujuh yaitu bidang perindustrian, meliputi sepatu, tekstil, dan pupuk. Yang kedelapan yaitu ada bidang jasa, meliputi tenaga kerja. Nah, inilah bidang-bidang ekspor Indonesia untuk negara ASEAN, di mana negara Indonesia itu menjual bidang-bidang ini ke luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada komoditas impor Indonesia untuk negara ASEAN. Apa aja sih barang-barang yang dibeli oleh negara Indonesia dengan negara ASEAN itu, maksudnya dengan negara yang lainnya, yaitu yang pertama ada bidang pertanian, yaitu meliputi beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, dan bawang putih. Yang kedua itu ada bidang perkebunan, meliputi jeruk, kelengkeng, durian, dan buah naga. Yang ketiga ada bidang perhutanan, yaitu meliputi kayu lapis. Yang keempat yaitu ada bidang peternakan, meliputi daging sapi. Nah, yang kelima ada bidang perikanan, meliputi ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Yang keenam itu ada bidang pertambangan, meliputi aluminium, tembaga, minyak sayur. Yang ketujuh ada bidang perindustrian, meliputi pipa besi, baja, semen, dan industri mesin. Yang kedelapan yaitu ada bidang jasa, meliputi tenaga ahli. Nah, inilah komoditas impor Indonesia untuk negara ASEAN, di mana negara Indonesia itu membeli produk-produk yang ada di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada tujuan ekspor dan impor. Apa sih tujuan adanya ekspor dan impor? Oke, yang pertama itu membuka perdagangan di luar negeri. Yang kedua, memperoleh harga barang jual beli yang tinggi. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan barang produksi dapat diperoleh dari luar negeri. Dan yang terakhir, kebutuhan barang diperoleh dapat terjangkau oleh masyarakat. Inilah tujuan dengan adanya ekspor dan impor. Nah, selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat adanya ekspor dan impor. Apa aja sih? Yang pertama itu menambah pendapatan negara.
Yang kedua, mengenalkan produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, menjalin hubungan kerjasama antar negara. Inilah manfaat tentang adanya ekspor dan impor. Nah, setelah teman-teman menyimak informasi yang di atas, dapat disimpulkan. Yang pertama, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor yang ada di kawasan ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia pun memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, sumber alam yang cukup melimpah itu dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari bidang pertanian, kehutanan, peternakan, dan yang lain sebagainya. Serta manfaat sumber daya alam ini dapat dikonsumsi juga oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah kesimpulan materi pada pekan ini. Nah, berikutnya yaitu ada project. Pada pekan ini projectnya yaitu teman-teman silahkan mencari atau carilah barang-barang ekspor dan impor negara-negara anggota ASEAN. Nah, seperti contoh di bawah ini. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada negara Vietnam. Nah, barang-barangnya itu ada komputer dan telepon. Nah, Vietnam ini mengekspor ke negara Indonesia. Nah, yang kedua contohnya itu ada negara Indonesia. Barang-barangnya itu seperti karet, minyak bumi, dan pakaian. Diekspornya itu ke negara apa? Yaitu ke negara Malaysia. Nah, silakan teman-teman cari barang-barang ekspor dan impor negara-negara anggota ASEAN yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ya. Silakan kerjakan. Dan bila teman-teman ada kesulitan dalam proyeknya atau ada yang ingin ditanyakan terkait proyek atau video pembelajaran pada pekan ini, silakan teman-teman komentar di kolom Google Classroom ya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Nah, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak informasi yang Ibu sudah sampaikan pada pekan ini terkait materi ekspor dan impor. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat ya, amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.